Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan dua pelaku perampokan mengancam kasir minimarket dengan menodongkan senjata api. Keduanya meminta kasir tersebut untuk menyerahkan uang dari laci dan menunjukkan tempat penyimpanan uang atau brankas yang berada di lantai 2. Peristiwa ini terjadi di sebuah minimarket kawasan Ilir Barat 1 Palembang pada Kamis 5 Maret 2026. Salah satu karyawan minimarket mengungkapkan pelaku perampokan beraksi saat minimarket akan tutup. Diduga keduanya sudah lebih dulu masuk dengan berpura-pura menjadi pembeli dan bersembunyi di dalam gudang. Pelaku membawa kabur uang senilai 16 juta rupiah beserta beberapa bungkus rokok. Dapat kami jelaskan, pelaku sebanyak 2 orang teridentifikasi dari kamera CCTV, di mana pada saat datang 2 pelaku itu satunya menggunakan jaket dengan warna hijau dan satunya lagi menggunakan pakaian berwarna merah. Di situ pelaku menodongkan senjata, diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan, dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah dan juga mengambil barang lain di TKP. Untuk barangnya apa saja yang diambil, Pak? Untuk barangnya ada beberapa jenis diambil, tapi saat ini masih dalam proses olah TKP dan sudah dilakukan olah TKP oleh Polda Sumsel, dan saat ini Subdit 3 Jakarta Polda Sumsel terus bergerak cepat untuk segera menangkap dan mengungkap pelaku. Hingga kini kasir yang menjadi pelapor diketahui masih mengalami trauma. Usai menerima laporan, Unit 4 Subdit 3 Jatan Reskrim Polda Sumsel melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV minimarket untuk mengidentifikasi para pelaku. Pelaku diketahui menjumlah 2 orang dan menggunakan modus menodongkan senjata yang diduga senjata api rakitan. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait alat bukti yang mengarah ke sejumlah pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Guna mengantisipasi keresahan masyarakat, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar patroli skala besar di wilayah Kecamatan Talo, Kota Makassar. Petugas menyisir sejumlah jalan protokol hingga gang sempit permukiman yang kerap dijadikan tempat berkumpulnya para remaja. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan sejumlah remaja yang kedapatan membawa senjata mainan jenis pistol dan senapan otomatis. Meski hanya mainan, senjata ini menggunakan peluru gel yang cukup keras dan sangat berbahaya jika mengenai bagian vital seperti mata dan wajah. Dari 3 titik lokasi patroli, petugas berhasil menyita belasan unit senjata mainan beserta ribuan butir amunisi gel. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Talo. Meski beberapa remaja sempat diperiksa, polisi tidak melakukan penahanan karena sebagian besar pelaku masih di bawah umur. Menurut pihak kepolisian, modus remaja ini adalah berkeliling menggunakan sepeda motor sambil menembakkan peluru gel secara acak ke arah warga. Aksi iseng ini seringkali memicu ketegangan hingga nyaris menjadi tawuran. Polisi menegaskan senjata jenis ini seharusnya hanya digunakan di area permainan khusus dengan standar keselamatan lengkap. Penggunaan di tempat umum jelas pelanggar peraturan daerah Kota Makassar nomor 7 tahun 2021 tentang ketertiban umum. Satu kegiatan ini kita laksanakan untuk mencegah terjadinya atau adanya lagi korban-korban seperti yang terjadi di Kabupaten Goa dan di Makassar. Sudah ada beberapa yang terkena dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga kami bersama Tritika dari kecamatan maupun dari Koramil bekerja sama setiap harinya melaksanakan patroli untuk melakukan pencegahan dan mengamankan senjata-senjata mainan yang digunakan bukan pada tempatnya. Termasuk salah satunya menjadi pemicu tawuran karena pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada tempatnya di salah satu lapangan yang sudah ditetapkan, kadang mereka keluar itu langsung menggunakan atau menembak orang-orang yang sedang ngumpul, sehingga terjadi kadang perlawanan dari pihak yang terkena tembakan itu sendiri.
perlu saya sampaikan bahwa kami akan terus mengintensifkan dari patroli gabungan dari Medan Tripika ini untuk mengantisipasi daripada keamanan Trantibum yang ada di wilayah hukum Kecamatan Talok. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolsek bahwa telah ditemukan beberapa permainan yang sedikit merugikan dan bisa membahayakan daripada ketertiban umum. Adapun perda yang dilanggar adalah Perda nomor 7 tahun 2021, yaitu tentang ketertiban umum. Ya tentu bahwa apabila ini dilakukan dan disalahgunakan di tempat-tempat umum tentu akan membahayakan daripada pengguna, termasuk apabila itu digunakan di jalan-jalan raya. Tentunya kami bersama dengan pemerintah wilayah, khususnya para lurah, kami akan mengedarkan pada surat edaran yang nanti untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama mengawasi penggunaan daripada anak-anak yang menggunakan senjata mainan ini. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Kecamatan Talo akan mengeluarkan surat edaran agar orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak mereka. Adapun belasan senjata mainan yang telah disita rencananya akan dimusnahkan bersama barang bukti lainnya menjelang Hari Raya Lebaran mendatang. Ini masih kenceng. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.